Vladimir Putin salut pada Indonesia yang berani tegas tolak iming-iming Amerika Serikat. Konflik yang terjadi di Ukraina terus menderu. Rusia tak mau tinggal diam saat Ukraina berupaya bergabung dengan NATO. Rusia juga menyatakan bahwa sebenarnya Rusia dan Ukraina adalah sama. Akibat perang yang terjadi, banyak publik yang menyoroti peperangan ini. Salah satunya adalah pengamat asal Indonesia, Dina Sulaiman, seorang pakar dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran atau UNPAD. Bahkan, menurut Dina Sulaiman, keberanian masyarakat Indonesia untuk menentang hegemoni Amerika Serikat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin kagum. Namun ada alasan lain menurut Dina Sulaiman mengapa umat Islam mendukung Rusia dalam invasi Ukraina. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman sebuah negara dikenal sebagai Rum yang biasanya diartikan dengan sebagai Rusia akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar. Dina Sulaiman menjelaskan, Ukraina merupakan Suriah lain yang telah direkayasa Barat untuk mengadu kelompok yang berbeda di dalam negeri dan saling bermusuhan. Sementara itu, Radityo Dharmaputra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kuyt, Universitas Tartu, Estonia mengatakan, Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya Perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Chechnya, Radityo juga mengatakan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki daya tarik yang besar di kalangan Muslim Indonesia. Komentar Kadyrov diliput di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon Muslim. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS, meski ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Media asing juga menyoroti kenapa orang Indonesia dukung invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin pro-Islam. Dalam voting yang diadakan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun media asing asal Singapura, Asia1, menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki oleh semua warga Indonesia. Markus Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Marco, 75 tahun, yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik di Ukraina. Dalam pesan yang diterima Marco, terdapat analogi yang menjelaskan bahwa Rusia adalah sosok ayah yang menderita dan membiarkan istrinya, Ukraina, tidak tahu berterima kasih dan kemudian bercerai. Sosok ayah kemudian melunasi hutangnya, tapi mantan istri kemudian terlibat dengan pengganggu desa. Dalam analogi ini adalah Amerika Serikat. Lalu, sang istri kemudian bertemu dengan sekelompok pelacur, sekutu AS, dan menodai nama mantan suaminya. Sang suami kemudian kehilangan kesabaran dan menuntut mengembalikan anaknya. Analogi Rusia mencaplok Crimea. Tetapi sang istri juga mulai memperlakukan anak-anak lainnya dengan buruk dan memaksa untuk menghadapinya. Saya hampir tak bisa bersimpati dengan Ukraina karena memperlakukan Rusia dengan buruk dan sekarang menuai buah dari penaburannya sendiri. Demikian kata Marco kepada Asia1. Marco mengaku banyak melihat banyak pesan dan video berbahasa Mandarin yang mendukung sudut pandang Rusia. Ia menyamakan keputusan AS menyerang Irak pada tahun 2003 sama seperti menghancurkan pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Kezia Dewi, mahasiswa doktoral Indonesia di Universitas Belgia, Leuven, mengatakan banyak melihat banjir pesan pro-Putin yang dibagikan di grup media sosial, terutama oleh orang Tionghoa Indonesia. Ia menjelaskan banyak orang Tionghoa Indonesia bersikap defensif terhadap intimidasi AS yang dilakukan ke China. Tidak hanya orang Tionghoa Indonesia yang menyoroti kebijakan pemerintah AS, Muslim Indonesia juga bersikap sinis terhadap kebijakan luar negeri AS seperti di Afghanistan, Irak, dan Syria. Reputasi Rusia di kalangan Muslim Indonesia justru lebih baik. Radityo Dharmaputra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kuyt, Universitas Tartu, Estonia, mengatakan Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia Muslim setelah berakhirnya Perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS, meskipun ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Sebelumnya, analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri berpendapat bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina tak terlepas dari Amerika Serikat. Joko Widodo, pakar dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran atau UNPAD, Dina Yulianti Sulaiman, menyebutkan banyak orang Indonesia saat ini berusaha memahami urusan global yang sangat kompleks, termasuk soal konflik Rusia-Ukraina.
Dina Sulaiman mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin kagum kepada masyarakat Indonesia karena berani menentang hegemoni Amerika Serikat. Ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang invasi Amerika di seluruh dunia, Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Banyak dari kita bersyukur bahwa seseorang seperti dia ada, kata Dina. Dina Sulaiman yang juga Direktur Pusat Studi Timur Tengah Indonesia menjelaskan, ada alasan lain mengapa umat Islam Indonesia mendukung Rusia dalam invasi di Rusia. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar. Dina Sulaiman menjelaskan, Ukraina merupakan Suriah lain yang telah direkayasa Barat untuk mengadu kelompok yang berbeda di dalam negeri dan saling bermusuhan. Sementara itu, Radityo Darmoputra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Kite, Universitas Tartu, Estonia mengatakan, Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia muslim setelah berakhirnya Perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Radityo juga mengatakan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki daya tarik yang besar di kalangan muslim Indonesia. Komentar Kadyrov diliput di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon muslim. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada AS, meski ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Media asing juga menyoroti kenapa orang Indonesia dukung invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin pro-Islam. Dalam voting yang diadakan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 140 negara lainnya mendukung resolusi untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun media asing asal Singapura, Asia One, menyoroti sikap resmi Indonesia di PBB ternyata tidak dimiliki oleh semua warga Indonesia. Markus Setiawati asal Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu yang mendukung Rusia menginvasi Ukraina. Marco, 75 tahun, yang juga orang Tionghoa, mengaku mendapat informasi dari aplikasi pesan Cina Weibo tentang sudut pandang Rusia dalam konflik Ukraina. Dalam pesan yang diterima Marco, terdapat analogi yang menjelaskan bahwa Rusia adalah sosok ayah yang menderita dan membiarkan istrinya, Ukraina, tidak tahu berterima kasih dan kemudian bercerai.